Di video ini, aku bakal jelasin langkah demi langkah cara pakai MailerLite untuk ngembangin bisnismu, ya tanpa omong kosong, tanpa istilah teknologi yang bikin bingung. Apa kabar teman-teman? Namaku Erik Hansiker, dan di channel ini, aku bantu kamu itu ngebangun dan mengembangkan bisnis online dengan cara yang terasa bisa dilakukan. Di akhir video ini, kami tuh akan punya akun yang udah disetting, pelanggan pertama yang mulai berdatangan, dan seenggaknya satu otomatisasi yang mengirim email buat kamu. Sementara kamu sibuk ngapain aja? Kenapa pakai MailerLite untuk email marketing di 2025? Jadi email marketing itu emang bukan hal baru ya guys, sudah ada sejak zaman internet dial-up gitu. Tapi tetap jadi salah satu cara paling efektif untuk nyambung sama pelangganmu. Dan sekarang ini lebih relevan dari sebelumnya. Bayangin, algoritma media sosial itu berubah setiap hari. Biaya iklan terus naik dan pengikutmu di medsos sebenarnya bukan milikmu. Tapi bagaimana dengan daftar email? Ya, itu salah satu aset bisnis yang bener-bener kamu punya loh. Kalau Instagram tiba-tiba lenyap besok, daftar emailmu tetap aman. Lalu, kenapa pilih MailerLite? Karena ini pas banget guys dan ramah buat pemula, tapi juga cukup kuat untuk ikut berkembang sama bisnismu. Gak kebanyakan fitur yang gak bakal kamu pakai, tapi juga gak terlalu sederhana sampai kamu itu kehabisan fitur dalam 6 bulannya. Antar mukanya juga bersih dan gak bikin pusing. Otomatisasinya juga simple dan kamu bisa ngelakuin hal-hal penting kayak misain audiens berdasarkan apa yang mereka klik, personalisasi konten pakai AI, dan nyambungin daftar emailmu langsung ke toko online atau sistem booking gitu. Terus harganya juga masih masuk akal buat bisnis kecil guys. Ini penting banget, kami tuh gak mau alat emailmu makan setengah anggaran pemasaranmu kan. Sekarang kita masuk ke cara setting akun MailerLite. Oke, ayo kita mulai. Langkah pertama, kamu itu klik link aja di deskripsi di bawah untuk mulai pakai MailerLite ya. Itu bakal bawa kamu ke halaman ini dan dimana kamu itu bisa mulai gratis seperti yang aku bilang tadi. Dimana mereka itu punya paket gratis yang udah oke kalau kamu itu mau coba-coba dulu. Tapi kalau mau pakai otomatisasi, sebaiknya ambil yang berbayar teman-teman. Karena kalau enggak ya, kamu itu bakal cepat ketemu sama batasannya gitu lah. Setelah kamu masuk, kamu bisa lihat dashboard yang nggak bikin pusing ya. Nggak ada tombol yang berkedip yang tiap 5 detik nyuruh upgrade gitu lah. Kamu juga bisa lihat jumlah pelanggan, campaign terbaru, dan performanya. Tapi sebelum mulai kirim email, ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu di sini. Ini nggak seru tapi penting loh. Masukin aja informasi bisnismu di pengaturan akun dan biar kamu itu sesuai sama aturan emailnya ya, supaya nggak dikira spam gitu lah. Terus verifikasi domainmu supaya emailmu itu masuk inbox, jadi bukan folder spam gitu. Dan caranya ini cuman masukin aja kode kecil ke website atau ya akun hostingmu guys. Impor kontak yang udah ada, tapi pastikan kami itu punya izin buat email mereka. Serius, jangan asal masukin alamat email sembarangan ya teman-teman, karena itu cara tercepat buat ngerusak deliverability-mu. Setelah itu selesai, pondasinya udah siap tuh. Sekarang kita bisa fokus ke bagian serunya guys, yaitu ngebangun audiens. Ayo kita daftar akun ke MailerLite di sini ya secara gratis ya. Klik aja create my account di situ teman-teman, dan kita bakal lewatin wizard pengaturan cepat ini. Ini bakal nanyain apa yang mau kamu mulai ya, yaitu kirim email pertama ya kan. Dapatkan aja lebih banyak pelanggan di situ teman-teman, atau sambungkan aja toko online kamu. Kita mulai kirim email pertama di situ ya. Terus klik lanjut, terus mereka itu bakal nanyain bisnis kamu itu apa ya guys. Ada beberapa pilihan industri populer kayak pemasaran, e-commerce, pendidikan, atau nirlaba gitu. Pilih yang paling cocok buat kamu guys. Aku pilih kesehatan dan kebugaran ya di sini. Lalu ada tawaran buat gabung ke 100.000 pelanggan yang dapat email marketing mingguan. Ini aku skip dulu, terus kita klik lanjutkan. Dan terakhir, masukin aja alamat bisnismu ya teman-teman. Lalu klik lanjut ya. Setelah itu, mereka itu bakal minta verifikasi alamat email yang kamu pakai buat bikin akun. Cek aja emailmu, verifikasi, dan selesai. Kita udah masuk ke dashboard ya di sini. Sekarang kita buka profil kita dan masuk aja ke pengaturan akun, dan di bagian domain tambahin aja domain khususmu dan autentifikasi aja guys. Lalu alamat bisnis belum diupdate juga nih di sini. Kamu itu bisa lakuin di sini ya teman-teman. Langkah kedua, menumbuhkan daftar emailmu. Email marketingmu itu cuman sebaik orang-orang yang kamu kirimin email ya teman-teman. Daftar kecil yang aktif itu selalu lebih baik daripada daftar besar yang nggak tertarik sama sekali. MailerLite itu ngasih beberapa cara untuk mengumpulkan email. Kamu itu bisa bikin formulir yang disematkan di website pop-up yang muncul setelah waktu tertentu gitu, atau halaman khusus untuk pendaftaran gitu. Aku jelaskan secara sederhana. Kalau kamu itu punya blog atau halaman utama dengan lalu lintas yang cukup stabil, formulir yang disematkan adalah pilihan yang terbaik di sini. Kamu itu tinggal letakkan aja di sidebar, terus footer, atau di antara bagian konten gitu. Formulir itu biar selalu kelihatan ya, dan siap buat orang yang tertarik masukin email mereka. Pop-up emang kadang dianggap kayak ganggu gitu nggak sih? Tapi ya kalau waktu kemunculannya tepat, misalnya setelah 30 detik atau saat pengunjung itu hendak meninggalkan halaman, konversinya bisa bagus loh. Kuncinya buat penawaran yang menarik ya di situ. Lalu ada halaman khusus, dimana ini cocok kalau kamu itu punya magnet prospek gitu teman-teman, atau lead magnet seperti panduan gratis, terus checklist, atau kode diskon. Halaman ini tuh fokus pada satu hal guys, yaitu meyakinkan orang untuk ngasih email mereka sebagai imbalan atas apa yang kamu tawarkan, tanpa gangguan dan tanpa link lainnya. Yang paling penting, kasih aja alasan buat orang itu mendaftar guys dan gabung ke newsletterku. Misalkan kayak dapatkan panduan gratis 5 langkah untuk melipat gandakan interaksi Instagram kamu. Nah, itu kasih aja alasan di situ ya kan. Oke, kembali ke dashboardnya teman-teman. Di sini kamu itu bisa ke bagian formulir ya. Di sini kamu bisa membuat semua itu dan ada beberapa tab pop-up di sini ya kan. Terus formulir yang tersematkan dan promosi. Kita tinggal klik aja buat di salah satunya. Misalnya
kalau mau buat pop up, klik aja buat di tab pop up di situ, dan sekarang kita itu bisa mulai membuat pop up di situ teman-teman. Aku namain aja my first pop up gitu lah ya kan. Lalu klik simpan dan lanjutin aja di situ. Kalau belum ada grup, kamu itu akan diminta membuatnya guys. Aku buat grup bernama my first group gitu ya kan. Dan klik aja buat. Lalu kita lanjutkan. Keren. Sekarang kamu bisa pilih template yang ada di sini guys. Ini bakal ngebantu banget biar nggak bingung mulai dari nol. Ada beberapa pilihan ya. Misalnya kayak spin the wheel gitu ya, yang interaktif banget. Tapi pakai aja secukupnya guys. Ada juga formulir pendaftaran, terus newsletters yang sederhana gitu, dan ya kamu bisa lihat perhatiin jauhnya di sini teman-teman. Tapi perlu diingat di sini ada gabung ke komunitas gitu atau ya gabung ke newsletter. Yang mana ini nggak cukup ya. Pokoknya kalian bisa kasih alasan yang jelas lah guys. Setelah itu klik pilih template dan kita bisa edit sesuka hati kita. Lalu selesai. Kalau selesai, kita itu klik selesai mengedit di sini, dan ada pengaturan lainnya sebenarnya. Misalnya kayak pemicu atau trigger. Sekarang ini bakal diatur muncul setelah 5 detik ya teman-teman. Aku sarankan 20-30 detik atau saat pengunjung itu nge-scroll atau mau tutup halamannya. Tapi yang terakhir ini nggak berfungsi di ponsel ya guys. Jadi pokoknya dicatat aja itu ya. Kamu juga bisa ngatur jadwal atau biarkan aktif terus di sini, dan kita bisa klik save perubahannya. Yang terakhir buat pemasangnya di website ya teman-teman. Kita bisa copy aja kode ini dan tempel aja di tag head situs kita ya. Dan setelah selesai kita bisa klik next dan voila, kamu udah buat pop up pertamamu. Langkah 3, mengirim campaign email pertama di MailerLite. Sekarang ke bagian yang sering bikin orang itu overthinking, yaitu campaign pertama. Saat masuk ke MailerLite, kita bisa klik buat campaign di situ teman-teman. Kamu itu akan lihat beberapa opsi di situ ya. Ini ada campaign reguler, terus A/B testing atau auto resend gitu ya. Untuk pertama kali ya, kita pilih yang sederhana aja, yaitu campaign reguler. Terus ada email selamat datang ya. Di sini ini adalah pilihan yang bagus banget di awal teman-teman. Anggap aja ini kayak jabat tangan gitulah intinya ya. Dimana kamu memperkenalkan diri kamu dan menetapkan ekspektasi dan memberikan apa yang kamu janjikan saat mereka itu mendaftar. Misalnya kayak, hai selamat datang di daftar ini, aku Eri. Kami itu akan mendengar kabar dariku selama seminggu sekali dengan tips praktis untuk mengembangkan bisnis online-mu. Ini adalah panduan gratis yang aku janjikan. Nikmatin dan balas email ini untuk ceritain tujuan terbesarmu saat ini. Terus perhatikan juga bagian terakhir yang mengajak balasan ya teman-teman. Itu bukan cuma ramah ya guys, tapi juga meningkatkan kemampuan pengiriman email, karena ya penyedia email melihat orang berinteraksi denganmu. Pembuat email MailerLite itu menggunakan drag and drop ya guys. Jadi kamu itu nggak perlu keahlian desain untuk bikin sesuatu yang keren di sini. Kamu bisa tambahkan gambar, tombol, video, bahkan ya produk e-commerce kalau tokomu itu terhubung. Ada juga alat AI yang membantu bikin ide baris subjek itulah pokoknya. Masukin aja beberapa kata kunci ya teman-teman ya, dan alat ini bakal ngasih kamu ide. Meski nggak persis sih, ya itu bisa micu ide yang lebih baik nantinya daripada newsletter. Sekarang kita ke bagian campaign teman-teman. Klik buat di sini ya guys, dan kita mulai aja ya. Jadi di sini kita itu bisa bikin campaign biasa, terus ada campaign A/B lead dan juga campaign RSS ya, ada auto resend juga ya, atau ya campaign multivariation gitu lah. Kita itu mulai aja dengan campaign yang reguler atau biasa aja di sini. Yang mana kita bisa kasih nama campaign kita, terus baris subjek, preheader, pengirim, dan juga pilih penerimanya. Kalau udah jadi ini nama campaignnya ya, kita kasih nama aja campaign test aja ya teman-teman ya. Baris subjeknya hai reader atau pembaca gitu. Terus preheadernya ini bakal muncul di sini teman-teman, kayak ya kami itu nggak mau ketinggalan ini kan. Terus kamu juga bisa pilih penerimanya dan kita pilih aja semua subscriber, terus kita klik di sini dan lanjut ke konten. Di sini kamu itu bisa mulai dari nol kalau kamu mau, atau ya pilih template. Ada banyak kategori di sisi kiri sebenarnya, atau ya kamu bisa scroll dan pilih yang kamu suka. Aku suka yang ini teman-teman, jadi aku pilih ini sekarang, dan ya kita ke editor email MailerLite ya kali ini. Kalau kamu itu mau ubah sesuatu di template ini itu gampang banget sebenarnya. Tinggal klik aja dan di sini kita itu bakal bisa ubah apa aja ya. Misalnya kayak nambahin padding ini atau ya padding bawah, atau juga alat-alat di layar ini. Misalnya kita bisa bookmark ini dan edit dengan klik ini di sini, terus duplikat aja dengan klik ini, atau ya hapus aja dengan klik yang ini teman-teman. Kalau mau nambahin konten, semua ada di sisi kiri. Ini gampang banget sebenarnya. Tinggal drag and drop aja ya, dan coba aja main-main di sini guys. Kamu itu bakal tahu betapa mudahnya ya ini. Misalnya kalau aku itu mau tambahin judul, tinggal drag and drop aja di atas sini teman-teman. Nah itu dia judulnya. Setelah udah selesai dan kita udah puas, jangan lupa untuk klik save di kanan bawah, terus klik selesai edit di atas, dan sekarang tinggal review dan jadwalin aja deh. Kita bisa kirim ini sekarang dan kirim ini nanti, atau ya kirim berdasarkan zona waktu atau pengiriman cerdasnya gitu. Aku jadwalin buat dikirim nanti teman-teman, mungkin beberapa hari lagi gitulah. Misalnya Senin depan gitu ya. Kalau udah siap ya tinggal klik kirim aja di situ. Langkah 4, automation teman baru kamu. Ini bagian yang bikin pemasaran email kamu itu dari kerjaan yang berat ya, jadi sistematis gitu lah. Di MailerLite, automation itu disebut workflow ya teman-teman. Dan ini tuh kayak semacam urutan what if gitu lah teman-teman. Misalnya kalau seseorang itu gabung ke daftar kamu, terus ngirimin email satu langsung, tunggu aja 2 hari, terus bakal ngirimin email kedua. Kalau mereka itu ngeklik link di email kedua, nanti bakal dikirim penawaran yang spesial. Kamu itu bisa bikin siri sambutan gitu lah buat perkenalin merek kamu dan juga ngebangun kepercayaan gitu. Terus ada urutan nurture juga yang berbagi tips dan juga cerita seiring waktunya, atau urutan penjualan yang ngarahin orang ke produk tertentu guys. Ini bisa sesimpel atau serumit yang kamu mau. Ada yang pakai 3 email automation,
teman-teman, ada juga yang punya 30 perjalanan email dengan banyak cabang. Kerennya ya, kamu itu bisa atur sekali dan itu bakal jalan sendiri 7 kali 24 jam guys. Buat masuk ke automation, kita ke sisi kiri dan klik aja automation di sini teman-teman, dan kita klik buat untuk mulai di situ ya. Kamu bisa mulai dari nol atau yang aku saranin ya, pilih aja template. Nah, ini ada email sambutan sederhana ya teman-teman. Kita itu klik perhatiin jauh aja di situ. Jadi kalau subscriber itu gabung ke grup, nanti bakal dikirim email sambutan lagi. Klik aja pilih template dan sekarang kita itu ke editor automationnya dan kita bisa atur pemicu workflow-nya ya guys, yaitu hal yang mulai automationnya. Jadi saat subscriber itu gabung, kamu itu bisa pilih grup tertentu dan itu bakal jalan nantinya. Klik email sambutan, terus masuk dan klik desain email buat kerjain email yang mau dikirimin. Kita bisa pakai editor drag and drop, terus klik lanjut aja. Nah, ini emailnya. Kamu itu bisa edit sesuka hati dan bilang apa yang mau kamu sampaikan ya teman-teman. Mungkin kayak email sambutan tadi. Jadi kita itu bisa tempel itu di sini dan hapus aja tombol dan gambar ini. Terus tulis selamat datang dan hapus tanda kutipnya, dan ini dibikin tebel aja nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin kita bikin sedikit lebih besar kalau bisa ya guys. Oh, nggak bisa ternyata. Ya udah, jadi ini udah kelihatan bagus banget ya teman-teman. Setelah kita itu selesai dan puas sama hasilnya, kita bisa klik selesai edit ya. Dan voila, sekarang otomatisasi itu udah siap jalan teman-teman. Kita tinggal klik itu simpan dan otomatisasi pertama kita selesai. Jadi begitu seseorang itu berlangganan ke grup tertentu yang kita pilih sebagai pemicu atau triggernya, email selamat datang yang baru kita buat itu bakal langsung terkirim nantinya. Langkah kelima, menghubungkan MailerLite ke seluruh bisnis kamu. Jadi MailerLite sendiri itu udah keren ya teman-teman, tapi kalau dihubungkan sama alat lain tentu jauh lebih mantap nantinya. Kamu bisa sambungin ini ke Shopify buat ngirim email keranjang yang ditinggalkan. Kamu juga bisa hubungkan ke Calendly buat follow up sama lead setelah mereka itu ngebooking panggilan, atau ya sambungin aja ke CRM supaya tim penjualan kami itu bisa lihat siapa yang ngebuka dan email apa. Integrasi ini bikin pemasaran email itu nggak cuma tugas terpisah, tapi jadi bagian dari sistem bisnis kamu yang lebih besar nantinya. Langkah ke-6 itu lacak apa yang berhasil ya guys. Setelah kamu itu kirim beberapa campaign, cek bagian laporannya. Di situ kamu itu bisa lihat tingkatan pembukaan, tingkat kliknya, jumlah yang unsubscribe, dan juga metrik lainnya nantinya. Jangan terlalu pusing kalau satu email itu jelek ya guys. Cari tahu polanya, apakah subjek tertentu selalu lebih sering dibuka, apakah email tertentu juga lebih sering diklik. Pakai aja info itu buat memperbaiki email kamu ke depannya. Bayangin, ini kayak main golf gitu lah. Satu pukulan buruk itu nggak bakal rusakin seluruh permainan sih. Tapi ya, kamu itu pasti pengen tahu kan kenapa pukulanmu itu terus melenceng ke kanan. Langkah ke-7, tetap jalanin. Bagian tersulit dari pemasaran email itu bukan mulai ya guys, tapi menjaga konsistensi. Cara terbaiknya ya bikin jadwal mingguan dan patuhi aja guys ya. Idealnya ini buat kebanyakan bisnis kecil sih. Cukup sering supaya tetap diingat teman-teman, tapi nggak kebanyakan ya sampai bikin orang itu bosan. Variasikan aja kontenmu ya teman-teman. Kadang bisa kirim tips cepat, kadang cerita, terus studi kasus atau penawaran spesial gitulah. Semakin bervariasi, semakin orang-orang itu bakal nungguin email kamu nantinya. Dan yang paling penting adalah bikin tulisan yang kayak manusia. Pelangganmu itu nggak bakal gabung ke daftar kamu buat baca rilisan pers perusahaan. Mereka itu gabung karena ya pengen denger dari kamu. Soal harga, berapa sih sebenarnya biaya MailerLite? Oke, kita bakal ngomongin duit ya sekarang, karena meskipun kita semua suka yang gratis, suatu saat kamu itu bakal pengen fitur-fitur premium ya kan? MailerLite ini punya struktur harga yang cukup masuk akal buat apa yang kamu dapetin guys. Di paket gratis, kamu itu bisa kirim 3.000 email, setelah itu ya $1 per 1.000 email. Paket starternya itu ya $35 per bulan ya. Ini ngasih kamu itu 50.000 email, 100 kredit SMS, dan juga 100 kredit verifikasi email. Ada biaya tambahan juga, yaitu 95 sen per 1.000 email dan juga $1,40 per 100 kredit SMS. Lalu ada paket profesional di mana ini jumlah emailnya sama, tapi kamu itu dapat 50 kredit SMS tambahan dan 400 kredit verifikasi email tambahan guys. Biaya tambahannya juga lebih murah sedikit ya guys. Ini tuh buat sampai 3.000 email. Kalau naik ke 50.000, harganya bakal berubah nantinya. Kalau kalian mau, cek link aja di deskripsi dan main-main di halaman harga mereka. Buat kebanyakan bisnis, paket growing bisnis adalah pilihan terbaik teman-teman. Ini ngasih kamu itu otomatisasi yang bikin duit tanpa harus kerja keras, dan harganya juga nggak bikin kantong kalian bolong. Harganya juga transparan ya di sini. Nggak ada kejutan tiba-tiba kayak, ups, kamu kena batasan nih, bayar 3 kali lipat. Kamu bisa masukin jumlah pelanggan ke kalkulator harga mereka dan tahu persis berapa yang harus kalian bayar nantinya. Jadi, MailerLite di 2025 ini adalah alat yang bener-bener jalan teman-teman. Ini bersih, sederhana, dan cukup kuat ya, sehingga kami itu nggak bakal kehabisan fitur tahun depan. Kalau kami itu stuck di pikiran kamu sendiri, ya aku tahu aku harus mulai pemasaran email, tapi nggak tahu dari mana. Ini tanda buat kamu itu buat mulai. Meskipun kalian cuma punya 20 pelanggan ya, mereka bisa jadi pelanggan pertamamu loh, bahkan pembeli setia atau ya duta buat brand kamu. Jangan dibikin ribet pokoknya. Bikin tulisan kayak manusia, terus konsisten aja ya. Dimana ya konsistensi yang kamu bangun sekarang itu bakal membuahkan hasil kok dalam 6 bulan, setahun, bahkan 5 tahun ke depan. Kalau kamu itu pakai link afiliasi di deskripsi, itu bakal ngebantu dukung channel ini supaya kita itu terus bikin panduan langkah demi langkah tanpa biaya tambahan buat kamu. Gak ada tekanan sama sekali guys, tapi kita bakal seneng banget kok. Jadi kalau kamu itu mau mulai sama MailerLite, linknya ada di deskripsi di bawah. Ini link afiliasi guys, artinya kita bakal dapat komisi kecil kalau kamu itu pakai itu tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini ngebantu kita terus bikin konten gratis kayak gini. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan
dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video lainnya. Di channel ini kita bikin video buat bantu pengusaha baru dan yang udah ada buat mulai dan juga sukses di bisnis ya. Jadi pastikan aja subscribe teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.